Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktikum pertama di tengah kondisi pandemi COVID ini ya. Ada praktikum hari ini adalah praktikum kimia pangan. Sebelum kita praktikum kimia pangan, tentu ada tujuan-tujuan di dalam mata kuliah kimia pangan. Yang pertama kita akan menceritakan tentang deskripsi mata kuliah kimia pangan itu sendiri. Nah, kimia pangan ini adalah ingin mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar kimia pangan, meliputi mekanisme perubahan kimia yang terjadi dalam bahan pangan. Di dalam bahan pangan itu ada apa? Ada air, kemudian ada karbohidrat, ada kadar lemak, ada kadar vitamin, ada kadar mineral. Kemudian di dalam bahan pangan juga ada sistem dispersi, seperti yang sudah saya jelaskan pada kuliah. Nah, kemudian adanya pengaruh penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan itu akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang secara kimia yang ada di dalam bahan pangan. Nah, itu dipelajari pada mata kuliah kimia pangan. Jadi, dengan menggunakan model pembelajaran adalah project based learning. Jadi artinya ada project. Jadi dalam ini salah satunya adalah kita melihat dengan praktikum ini. Kemudian, yang akan kita harapkan pada pembelajaran mata kuliah kimia pangan ini tentunya ada harapannya. Harapannya adalah mampu menghargai dan menginternalisasi norma, menguasai konsep teoritis tentang kejadian kimia yang mendasari sifat, reaksi, berbagai komponen bahan pangan, kemudian mampu mengaplikasikan dan menerapkan dengan menggunakan pemikiran yang logis yang diformulasikan dalam bentuk perancangan secara terpadu untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu di sepanjang rantai industri pangan. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaannya, bisa bekerja secara mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis dan aplikatif tentang pengetahuan kimia pangan, kemudian meliputi struktur, sifat komponen pangan meliputi air, karbohidrat, lipid, komponen mikro, mineral, kemudian ada beberapa komponen yang toksit di dalam bahan pangan, kemudian mengendalikan reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam bahan tersebut dalam proses perancangan terpadu untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu di sepanjang rantai industri pangan. Jadi ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi Anda kalau lulus mata kuliah ini, Anda harus bisa bekerja secara mandiri, bertanggung jawab. Itu adalah sikap-sikap yang dititipkan untuk mata kuliah ini. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mencapai pembelajaran pada materi kuliah kimia pangan pada sub pembelajaran poin 2.1, yaitu mampu menjelaskan konsep teoritis dan aplikatif pengetahuan kimia tentang air dalam bahan pangan, meliputi struktur, sifat, pengendalian reaksi kimia dalam bahan pangan selama pengolahan dan penyimpanan. Pada praktikum kali ini, itu kita akan, judul praktikumnya adalah untuk menentukan kadar air, kemudian aktivitas air, kemudian kapasitas pengikatan dan penyerapan air di dalam bahan pangan. Ini pada pokok bahasan pada air dan es. Alokasi waktunya 2x2 jam. Baik, kita masuk pada tujuan praktikum.
Ada tujuan praktikum tentang penentuan kadar air, aktivitas air, penyerapan air, itu diharapkan mahasiswa diharapkan mampu menganalisa kadar air, aktivitas air, kemampuan menahan air, kemampuan menyerap air di dalam bahan pangan. Kemudian mahasiswa juga mampu menentukan dan menghitung kadar air, aktivitas air, kemampuan menahan air, dan kemampuan menyerap air di dalam bahan pangan. Yang ketiga adalah menilai bahan pangan berdasarkan kandungan air bebas dan kandungan air terikat di dalam bahan pangan. Jadi kalau praktikum ini goalnya adalah nanti Anda bisa menentukan, harus menjawab semua ini. Tujuan ini harus dijawab. Dasar teori yang praktikum ini adalah kita tahu bahwa air rumusnya adalah H2O. Kita tahu air merupakan pokok dari bahan makanan, ya, bahan pangan apapun pasti ada air. Kemudian air sebagai komponen intra di dalam sel, kemudian ekstra di luar sel pada produk buah, sayuran, dan produk hewan, daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua sebagai medium atau pelarut dispersi dalam bahan makanan, dan juga sebagai fase terdispersi dari beberapa emulsi seperti mentega dan margarin. Itu air sebagai terdispersi. Kalau di luar itu air sebagai fase pendispersi. Kemudian juga merupakan sebagai konstituen minor dari beberapa bahan makanan. Nah, peranan air di dalam bahan makanan apa? Berpengaruh terhadap penampakan. Contohnya kalau buah segar itu biasanya kandungan airnya masih tinggi, itu lebih kelihatan penuh ya. Kalau sudah disimpan beberapa hari, maka buahnya airnya menguap, maka buahnya akan ke keriput. Itu berpengaruh terhadap penampakan. Kemudian berpengaruh terhadap tekstur. Contohnya pisang kalau belum digoreng atau belum dibuat keripik itu masih lembek ya. Tapi kalau sudah dibuat keripik, airnya sudah menguap, maka teksturnya akan menjadi keras ya, renyah. Kemudian cita rasa ya. Kemudian nilai gizi dan juga aktivitas mikroba. Biasanya kalau kandungan airnya tinggi, itu maka mikrobanya akan lebih menyerang sehingga produknya akan lebih cepat rusak. Itu ya. Kemudian air sebagai karakteristik hidrasi dari bahan pangan juga merupakan karakter fisik ya, meliputi interaksi antara bahan pangan dengan molekul air yang ada di dalam, kemudian dengan molekul yang ada di dalam udara sekitarnya. Jadi di udara ini banyak sekali molekul-molekul air ya. Dia bisa menyerap atau masuk ke dalam bahan pangan yang kadar airnya lebih rendah daripada RH di ruangan ini. Kemudian air juga dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut ya, dari beberapa komponen. Selain juga dia ikut bereaksi. Ya. Nah, peranan air dari beberapa produk hasil pertanian biasanya dikatakan sebagai kadar air dan juga sebagai aktivitas air. Nah, kemudian yang Anda harus tahu bahwa keberadaan air di dalam bahan pangan dibagi menjadi 3. Ya. Air bebas, air terikat. Air terikat ada 2, air terikat secara fisik dan air terikat secara kimia. Kemudian yang ketiga ini adalah air MBBC. Itu air yang dari luar ya akan menyerap di dalam bahan pangan. Nah, air bebas yang ada di dalam bahan pangan biasanya terletak di dalam sitoplasma. Kemudian di antara ruang antar sel. Nah, semua ini penting dalam proses sirkulasi di dalam jaringan bahan pangan. Kemudian
Air juga berpengaruh terhadap kerusakan bahan pangan melalui reaksi enzimatis atau reaksi mikrobiologis dan juga reaksi biokimia. Nah, enzimatis itu sama dengan biokimia, artinya adanya air yang tinggi maka dia akan mudah bereaksi secara fisiologis di dalam bahan pangan itu sendiri. Kemudian secara mikrobiologis tadi sudah dijelaskan bahwa mikroba akan tumbuh pada kadar air tertentu, yang dikenal sebagai water activity atau AW. Kemudian air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mudah diuapkan pada suhu 71 derajat Celcius. Nanti pada proses oven, analisa kadar air menggunakan oven, kita lakukan pengeringan dengan menggunakan suhu sekitar 50 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian air yang kedua adalah air yang terikat. Di sini air yang terikat ada dua, terikat secara kimia dan terikat secara fisika. Kalau secara kimia, maka dia akan terikat kuat. Nah, artinya apa? Apabila air itu kita uapkan, maka semua akan rusak. Karena dia terikat secara kimia. Sedangkan kalau terikat secara fisika, itu terikatnya lemah. Dia adalah air yang terabsorpsi pada permukaan molekul, juga terdispersi di antara antar molekul di dalam sel, sehingga dia juga lebih mudah diuapkan dengan menggunakan energi. Kemudian yang ketiga adalah air imbibisi. Ini air yang berasal dari luar yang kita tambahkan. Jadi kita tambahkan, kita masukkan ke dalam bahan, kemudian akan menyebabkan pengembangan volume. Jadi tapi air itu tidak menyusun bahan tersebut. Contohnya kita misalnya tambahkan tepung, kita tambahkan air ya, maka dia air tepungnya nanti akan mengembang ya. Artinya kemudian air ini berikatan melalui komponen menggunakan ikatan hidrogen. Yang keempat adalah air kristal, air yang terikat dari semua bahan pangan maupun non pangan dalam bentuk kristal. Itu adalah landasan teori ya. Kemudian kita masuk pada praktikum. Untuk praktikum penentuan kadar air, aktivitas air, kemudian WHC, WAC, itu bahannya yang kita gunakan adalah sebagai berikut ya, alat dan bahan. Yang pertama adalah alat timbangan analitik ya. Timbangan analitik itu adalah timbangan yang mempunyai minimal 3 di belakang 0 ya. Kemudian AW meter, desikator jadi untuk oven, kemudian centrifuge, vortex, kemudian oven infrared, kemudian pipet, tabung reaksi dan freezer. Bahannya ya, bisa daging ayam, sosis ayam, bakso, buah, apel, nanas, mangga, timun, kemudian tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka, kemudian aluminium foil, kemudian zat kimia adalah toluen, silen, bensin, tetrachloride, silin, dan silol. Kita lihat pertama adalah aktivitas air. Kita menggunakan AW meter, aktivitas air atau dikenal sebagai water activity, disingkat dengan AW. Pengujian bahan menggunakan AW meter. Ambil sampel bahan pangan yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Jadi nanti sampel-sampel yang bentuknya padatan Anda hancurkan dulu, ya, dan halus sampai halus. Kemudian masukkan ke dalam wadah ujinya. Nanti ada wadah untuk pengujian. Kemudian letakkan di dalam sensor AW meter sampel tersebut. Kemudian Anda tekan enter AW meternya. Maka AW meternya akan muncul display dulu. Kemudian setelah itu dia melakukan proses pembacaan.
Nah, proses pembacaan ini sekitar 15 menit. Jadi setelah waktunya satu sampel memerlukan waktu 15 menit. Kemudian jika sudah selesai maka ada alarm yang berbunyi. Berarti tandanya sudah stop. Sehingga dia akan muncul ya. Akan muncul nilainya. AW itu nilainya adalah 0 sampai 1. Kemudian yang kedua, water holding capacity, kemampuan menahan air. Prosedurnya adalah ambil bahan dan haluskan. Setelah haluskan, kemudian Anda timbang tabung sentrifuge kosong. Anda tulis berapa gram. Selanjutnya Anda timbang 1 gram sampel. Kemudian Anda masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Tadi yang sudah tahu beratnya. Kemudian setelah itu Anda tambahkan 9 mili Aquades. Ini nanti jadi 10 mili. Kemudian dikocok menggunakan vortex, diaduk. Setelah itu tabung di sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm ya, selama 20 menit. Setelah itu nanti akan terpisah antara supernatan dan ada endapan. Setelah itu Anda pisahkan. Supernatan itu adalah cairannya. Ukur volumenya. Rumusnya WHC, volume yang terserap dibagi gram sampel. Yang keempat adalah penentuan kadar air, ya, metode oven atau termografimeter, ya. Caranya Anda keringkan cawan kosong selama 15 menit. Ya, cawan ini kan kotor. Jadi hati-hati dalam ini, jangan menggunakan tangan, menggunakan geget atau penjepit. Karena tangan Anda itu penuh dengan kotoran, penuh dengan keringat, itu mempengaruhi. Kemudian setelah dingin masukkan desikator. Setelah itu Anda timbang beratnya. Berat cawan kosong. Setelah itu Anda siapkan sampel. Jika padatan Anda hancurkan. Jadi jika padatan Anda hancurkan dalam bentuk yang halus. Kemudian Anda timbang sekitar 1-5 gram. Tidak mungkin 1 gram tepat, tidak mungkin 5 gram tepat. Jadi kalau ada koma-komanya ya harus dikasihkan. Bahaya kalau Anda berpengaruh pada perhitungan. Kemudian Anda sebarkan di dalam cawan. Kemudian masukkan sampel dan cawan tersebut ke dalam oven yang sudah disetting 105 derajat Celcius. Anda biarkan sampai konstan. Ini minimal 3 jam. Kalau saya biasanya sehari. Jadi saya nimbang sekarang, besok saya timbang 24 jam. Kemudian masukkan ke dalam desikator. Ingat jangan pakai tangan, pakai geget. Masukkan desikator biar dingin. Setelah dingin Anda bisa lakukan proses penimbangan. Rumus perhitungannya adalah berat sampel basah dan dalam cawan dikurangi berat sampel yang kering, yang sudah kering, dibagi berat sampel awal kali 100%. Kemudian menggunakan infrared, Anda nyalakan dulu infrarednya. Setelah itu Anda siapkan dan haluskan sampel. Anda timbang sekitar 10 gram sampel, kemudian taruh di cawan. Kemudian di atas ada cawannya infrared, masukkan. Kemudian Anda setting infrarednya. Kemudian setelah itu ditutup
kemudian dia akan nyala. Ya, alat itu akan nyala, dia akan mulai bekerja. Jika kandungan air bahan-bahan atau habis, maka alat itu akan mati. Nah, bagian nanti ada di display itu tertera. Di situ adalah kadar air yang kita uji. Anda catat. Kemudian setelah itu Anda buka cupnya, keluar, kemudian angkat cawan. Ya, sampahnya dibuang, dibersihkan. Kalau mau lagi, masukkan lagi. Demikian ya. Ini adalah penentuan kadar air. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen pengamatan Anda masukkan nanti untuk aktivitas air, kemudian untuk kemampuan menahan air, kemudian kemampuan menyerap air, kemudian untuk kadar air bahan, ya, baik metode oven maupun metode infrared. Itu adalah ini pengumpulan data. Setelah itu Anda lakukan pengamatan, lakukan penghitungan nilai aktivitas air, kemampuan menahan air, kemampuan menyerap air, dan kadar air dari bahan pangan. Bandingkan masing-masing nilai tersebut dengan jenis bahan pangan yang lain, kemudian analisis dan bahas nilai pengukuran dan perhitungan yang diperoleh. Itu dalam bentuk laporan. Anda buat laporan, format laporan adalah judul praktikum, tujuan praktikum, data pengamatan dan perhitungan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan ada jawaban pertanyaan yang ada di petunjuk di buku praktikum. Biasanya pengumpulan dilakukan 1 minggu setelah pengamatan. Saya kira itu untuk praktikum hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kita sambil jalan nanti ya, sambil bekerja sambil jalan. Saya tutup dulu presentasi ini dengan bacaan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.